nama saya Asep Dana Herdiana, NIM 202104011317 dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Pada pagi hari ini saya akan presentasi harmoni hak dan kewajiban sebagai ujian akhir semester mata kuliah PKN. Kita memulai dari hak dan kewajiban. Di sini kita lihat dari slide di sini harmoni hak dan kewajiban. Perlu kita ketahui apa yang dikatakan harmoni. Harmoni yaitu yang sering kita dengar dari kehidupan sehari-hari. Ini berasal dari, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang bahasanya harmonia, yang memiliki arti artikel secara serasi atau sesuai. Nah, kemudian untuk hak sendiri yaitu merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang bahkan sebelum lahir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi, hak memiliki arti benar atau memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat wewenang menurut hukum. Nah, sedangkan kewajiban yaitu merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Keharusan melakukan sesuatu, jika merujuk pada pengertian kewajiban, yaitu sebagai sesuatu keharusan untuk dilaksanakan. Di sini saya akan membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya di sini di pasal ada beberapa pasal. Pertama yaitu pasal 27. Yaitu isinya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian setiap warga negara berhak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, di pasal 28A-nya setiap warga negara berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di pasal 28B-nya ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Di pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Kemudian di pasal 28C-nya ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Di pasal 28C-nya ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Di pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Di pasal 28F yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian kita lihat di 28I yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurungi dalam keadaan apapun. Kemudian
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kemudian di pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di pasal 31-nya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian di pasal 23 ayat 2, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Kemudian saya akan membahas kewajiban manusia informal. Di sini ada beberapa kewajiban manusia informal, yaitu salah satunya moral, kewajiban moral, kewajiban sosial, kewajiban universal atau umum, dan kewajiban mutlak. Kewajiban moral sendiri yaitu di mana kewajiban ini mencakup kewajiban manusia yang berkaitan dengan tindakan dan perilaku yang apabila dilaksanakan secara benar dan tepat akan memenuhi norma-norma. Namun bila tidak dilakukan secara benar dan terjadi degradasi atau penyimpangan untuk kewajiban moral itu. Kemudian pengertian sosial yaitu merupakan makhluk sosial. Manusia itu merupakan makhluk sosial di mana manusia selalu berinteraksi dengan manusia lain. Kemudian kewajiban universal atau umum yaitu merupakan suatu tindakan atau perilaku setiap manusia di dunia untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan norma-norma umum tentang benar atau salah. Nah, keempatnya kewajiban mutlak. Pengertiannya yaitu kewajiban ini menyangkut hubungan manusia dengan penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, ya, yang mempunyai kewajiban ini bersifat vertikal, di mana manusia maksud saya wajib melakukan perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh manusia itu sendiri. Ini salah satu beberapa contoh mengenai hak, yaitu the right to be heard, kemudian the right to children heard, the right to be educated, the right to be treated fairly, sama istilahnya the right to be health, ya. Ini hanya sebagian contoh saja, ya. Kemudian saya akan melanjutkan ke HAM. HAM atau hak asasi manusia. HAM atau hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia itu sendiri terlahir di dunia, dikarenakan HAM bersifat kodrati. Secara historis dikenal sebagai Kepres Agung Cyrus the Great yang membebaskan budak-budak di Babylon, Piagam Hammurabi, Kodeks Hammurabi, terkenal dengan undang-undang hukum yang dibuatnya yang mengungkap tentang hak-hak manusia, Yene 2002, Magna Carta Libertatum atau disebut Piagam Besar untuk Kebebasan, atau yang sering kita sebut dengan Magna Carta atau Carta, merupakan suatu piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang dimaksudkan untuk membatasi monarki Inggris. Sejak zaman Raja John dari kekuasaan oleh hukum, Magna Carta merupakan langkah pertama dalam proses sejarah panjang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Nah, kemudian pada abad ke-20 konsep HAM berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau sering disebut the power of freedom, di mana konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika, yaitu Franklin D. Roosevelt, yaitu salah satunya kebebasan untuk beragama yang sering disebut freedom of religion. Kemudian kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau disebut freedom of speech. Kemudian kebebasan dari kemelaratan, freedom from one. Kemudian keempat, kebebasan dari ketakutan atau disebut freedom from fear.
ya. Nah, berdasarkan deklarasi ini maksud dan tujuannya untuk membatasi kebebasan pribadi, kekuasaan pemerintah atau di bidang yudisial atau perkara lain. Kemudian John Kennedy pada tanggal 20 Januari 61 pernah mengeluarkan kata-kata dalam pidato, yaitu jangan tanya apa yang dapat negara perbuat untuk Anda, tetapi tanyakanlah apa yang dapat Anda perbuat untuk negara. Dari penjabaran atau penjelasan yang saya tadi di atas semuanya, ya kan, di sini kita bisa menyimpulkan dari keterangan dan mengenai hak dan kewajiban dari pengertian yang dipidatokan dari John Kennedy. Jadi intinya sebagai warga negara, terutama kita sebagai warga negara di Indonesia, hak dan kewajiban ini akan menjadi selaras bila mana manusianya kita sendiri harus terlebih dahulu menjalankan sebuah kewajiban baru menuntut hak, ya kan? Nah, ini akan dikatakan selaras. Mungkin kesimpulan saya dari semuanya ini, hak kewajiban akan berjalan bila mana manusianya itu ya menjalankan sebuah kewajiban terlebih dahulu dan baru akan menerima haknya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.